Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IR, salam sukses buat kita semua. Sahabat IR dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas sebuah extender yang populer saat ini, bahkan masuk kategori 4 besar dalam extender WiFi saat ini, yaitu TP-Link Extender RE200. Oke sahabat IR, TP-Link Extender RE200 yang merupakan populer extender saat ini dengan harga 400.000 sampai 500.000 rupiah. Sahabat IR, ini adalah spesifikasi M4 extender WiFi saat ini, atau M4 extender WiFi saat ini, yaitu bersaing dengan AVM Fritz 300, AVM Fritz 310, dan TP-Link TLWA 850RE WiFi Repeater, kemudian TP-Link RE200 WiFi Repeater. Untuk keempat device ini yang masuk populer dan terlaris tahun 2021 ini, bahkan di tahun 2020. Oke sahabat IR, untuk AVM itu belum ramai dan belum banyak di Indonesia, akan tetapi untuk TP-Link saat ini yang kita akan bahas yaitu TP-Link RE200 WiFi Repeater. Sahabat IR, TP-Link RE200 yang merupakan multimedia extender yang banyak digunakan dalam multimedia seperti YouTube dan gaming. TP-Link extender ini sangat cocok untuk multimedia extender tersebut. Kita akan lihat spesifikasinya. Yang pertama, TP-Link Extender RE200 ini mempunyai 3 antena internal, sehingga tidak nampak antena eksternalnya atau tidak nampak di luar. Yang berikut, TP-Link Extender RE200 ini support frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz atau dual band. Kemudian sinyal rate-nya pada 5 GHz up to 433 Mbps, dan pada band 2,4 GHz up to 300 Mbps. Oke, extender RE200 mempunyai transmit power yang kurang dari 20 dBm, kemudian support multimedia atau dikategorikan sebagai extender WiFi multimedia, dan protokolnya menggunakan AC, N, G, dan B. Jadi sudah masuk ke dalam WiFi 5. Kita lihat spesifikasi untuk hardware-nya menggunakan CPU 1 MediaTek, CPU yang biasa digunakan oleh device-device saat ini, MediaTek MT7620A. Kemudian flash 1 size-nya 8 MIB. Yang berikut adalah flash 1 chipsnya Giga Device GD25 G64 CSI-G. Untuk RAM chipnya menggunakan eSMT, kemudian M14D5121632A, dan port Ethernet dan WPS reset button, atau mempunyai port Ethernet, RJ45, dan tombol WPS serta tombol reset. Flash on dan off untuk switchnya, kemudian power on dan off untuk tombol power on dan off ada di extender TP-Link RE200 ini. Sahabat IR, pada dashboard TP-Link RE200 ini, extender RE200, di sini ada dua menu setting dan menu quick setup. Pada menu setting ini, status submenunya memberikan informasi tentang internetnya, routernya, kemudian extendernya, dan klien yang menggunakan WiFi extender kita. Kemudian di menu wireless ini kita melakukan koneksi dengan networking atau sumber internet langsung masuk ke ether LAN-nya, atau kita menggunakan extender untuk menembak WiFi. Kemudian menu network ini kita bisa melihat IP address yang kita gunakan. Dengan menggunakan IP address secara otomatis ataupun statis, kita bisa melakukan settingan di sini. Oke. Kemudian advanced setting, kita bisa melakukan perubahan para power schedule untuk
melakukan schedule, yang perlu dilakukan adalah mengatur waktu dulu sebelum kita mengatur schedule. Untuk waktunya kita klik add, mengatur untuk off time-nya dan pengulangannya. Oke, off time itu dari jam berapa sampai jam berapa wifi kita atau extender kita off. Untuk wifi cover ini ada 3, dari cover maksimal atau maksimum cover, kemudian menengah, dan low atau minimum. Jadi intermediate coverage, maximum coverage, dan minimum coverage, intermediate coverage, dan maximum coverage. Kemudian di sini ada access control untuk mengontrol device yang terhubung ke wifi kita. Jadi kita bisa whitelist atau blacklist jika kita hidupkan kontrol ini. Jadi dari device mana yang kita blacklist, kita bisa on dulu karena ini tidak terhubung dengan internet sehingga tidak berfungsi dengan baik. Kita akan add mana yang kita mau blok IP address yang secara otomatis masuk ke dalam device. Kemudian high speed ini kita bisa melakukan settingan high speed. Ini dilakukan setting jika internetnya terhubung, karena sekarang tidak terhubung, kita tidak memberikan centang di sini. Oke, yang paling penting dilakukan setup adalah quick setup ini. Jadi sahabat IR, pada quick setup ini secara otomatis 2 band frekuensi akan muncul. Jadi kita bisa secara otomatis untuk melakukannya. Oke, tahapan di sini yang pertama adalah men-scan Wi-Fi 2,4 GHz. Kita memilih misalkan device 2. Kita akan memasukkan password di sini. Admin 123. Kita klik next untuk 2,4 GHz. Dan sekarang 5 GHz. 2,4 GHz. Kemudian next lagi kita akan memberikan admin untuk 5 GHz, dan kita klik next. Jika passwordnya dibedakan juga boleh, disamakan juga bisa. Klik next dan akan muncul informasi di sini. 2,4 GHz dan band 5 GHz. Dengan 2,4 GHz dengan nama SSID atau nama Wi-Fi TP-Link device 2, dan 5 GHz dengan nama SSID atau nama Wi-Fi TP-Link device 3. Passwordnya bisa disamakan, kemudian kita klik confirm. Oke, itu ada quick setup atau setup langsung yang secara mudah yang bisa dilakukan oleh gaptek sekalipun untuk setup extender TP-Link RE200. Oke, kita menunggu sampai selesai, sampai 100%. Oke sahabat IR, ini sudah selesai. Tadi minta untuk menempatkan extender ini pada wilayah atau area yang mudah dijangkau oleh sumber wifi-nya, sehingga kita dengan mudah mendapatkan sinyal wifi yang stabil. Oke, misalkan sumber wifi-nya di tengah dan extendernya di sini juga bisa, atau posisi di atas extendernya dan sumber wifi-nya di bawah. Yang penting masih berada dalam coverage seperti ini. Jangan sampai seperti ini yang di luar dari coverage sumber wifi-nya. Oke, kita klik down dan selesai settingan. Kita tinggal menggunakan sumber wifi dengan nama SSID TP-Link device 2 dan TP-Link device 3. Itulah informasi untuk settingan extender RE200 untuk sahabat semua. Terima kasih sudah mensupport Munir TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.